wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan final project kami yang berjudul Sewa Alat Berat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Milatina Rosyada dengan NIM 19200618. Saya Andika Riyadi dengan NIM 19200515. Saya Mega Oktavianti dengan NIM 192000317. Saya Ratu Faradi Balis Rasyam dengan NIM 19-2003-53. Saya Togi Storus dengan NIM 19-2003-40. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Alat berat adalah mesin berukuran besar yang dibuat untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti memindahkan bahan bangunan, pembuatan jalan tol, dan pengerjaan tanah. Tujuan dari penggunaan alat berat tersebut adalah untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga lebih mudah dan waktu yang digunakan lebih singkat. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat berat yaitu yang pertama, metode kerja yang sesuai dengan kondisi lapangan, yang kedua target produksinya, yang ketiga sesuaikan jenis kemampuan, yang keempat kelengkapan, yang kelima jumlah alat, yang keenam produktivitas waktu dan biaya. Slide selanjutnya tujuan. Yang pertama, mempermudah untuk melihat dan menentukan pilihan alat berat apa yang ingin disewa dan dibutuhkan. Yang kedua, dapat melakukan pengecekan secara detail pada alat berat yang ingin disewa. Yang ketiga, dapat langsung diproses setelah menentukan alat berat apa yang ingin disewa. Yang kedua, isi. Slide selanjutnya, konsep logis database. Yang pertama ada Entity Relational Diagram atau disebut dengan ERD. Entity Relational Diagram atau ERD adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. Selanjutnya ada entitas. Entitas dengan isi penyewa, alat berat, pemesanan, pengembalian, dan pembayaran. Slide selanjutnya yang B, atribut. Penyewa dengan isi ID penyewa, nama penyewa, alamat sewa, notel penyewa. Alat berat, ID alat berat, jenis berat, tipe alat berat, harga alat berat. Yang pemesanan, ID pemesanan, ID penyewa, ID alat berat, jumlah alat berat, lama sewa, dan tanggal sewa. Pengembalian, ID pengembalian, ID penyewa, ID alat berat, tanggal pengembalian. Pembayaran, ID pemesanan, ID penyewa, tanggal transaksi, dan tagihan total. Yang C, penentuan kardinalitas relasi. Yang pertama, ada penyewa memilih alat berat atau one to many. Karena seorang penyewa dapat memilih beberapa alat berat yang dapat disewa. Yang kedua, penyewa melakukan pemesanan atau one to many. Karena seorang penyewa dapat melakukan pemesanan untuk beberapa pilihan alat berat yang akan disewa. Yang ketiga, pemesanan melakukan pengembalian atau one to many. Jadi, pemesanan dapat langsung menentukan kembali pengembaliannya kapan, seperti tanggal dan bulan apa saja. Yang terakhir, pengembalian melakukan transaksi pembayaran. Jadi, proses pembayaran hanya dapat dilakukan jika pengembaliannya sudah fix kapan, tanggal berapa, dan bulan apa. Slide selanjutnya ada contoh diagram ERD. Slide selanjutnya yang kedua ada Logical Relational Structure atau LRS. LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Berikut contoh bagan LRS, penyewa dengan isi ID penyewa, nama penyewa, alamat PT sewa, notel penyewa, dan alat berat ada ID alat berat, jenis alat berat, tipe alat berat, dan harga alat berat. Ada pemesanan dengan isi ID pemesanan, ID penyewa, ID alat berat, jumlah alat berat, lama sewa, dan tanggal sewa. Bawahnya ada pengembalian dengan isi ID pengembalian, ID penyewa, ID alat berat, dan tanggal pengembalian. Terakhir ada pembayaran dengan isi ID pemesanan, ID penyewa, tanggal transaksi, dan tagihan total. Selanjutnya, ada spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file tabel alat berat.
Nama filenya tabel alat berat, akronimnya alat_berat, fungsinya menyimpan data alat berat. Panjang rekornya 90, kunci fieldnya ID_alat berat, softwarenya MySQL. Di bawahnya ada tabelnya. Yang kedua, spesifikasi file tabel penyewa. Nama file tabel penyewa, akronim penyewa, fungsinya menyimpan data penyewa alat berat. Panjang rekornya 120, kunci fieldnya ID_penyewa, softwarenya MySQL. Yang di bawahnya ada tabelnya juga. Yang ketiga, ada spesifikasi file tabel pemesanan. Nama filenya tabel pemesanan, akronimnya pemesanan, fungsinya menyimpan data pemesanan alat berat. Panjang rekornya 48, kunci fieldnya ID_pemesanan, softwarenya MySQL. Di bawahnya ada tabelnya juga. Yang keempat, spesifikasi file tabel pengembalian. Nama filenya tabel pengembalian, akronimnya pengembalian, fungsinya menyimpan data pengembalian alat berat. Panjang rekornya 45, kunci fieldnya ID_pengembalian, softwarenya MySQL. Yang di bawahnya ada tabelnya juga. Yang kelima, spesifikasi file tabel pembayaran. Nama filenya tabel pembayaran, akronimnya pembayaran, fungsinya menyimpan data pembayaran alat berat. Panjang rekornya 30, softwarenya MySQL. Yang di bawahnya ada tabelnya juga. Berikutnya adalah penggunaan perintah SQL. Yang pertama, masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Yang kedua, buat database penyewaan alat berat. Yang ketiga, gunakan database penyewaan alat berat. Keempat, buat tabel seperti berikut. Untuk membuat tabel selanjutnya dengan cara yang sama, hanya perlu mengganti nama-nama tabel dan atributnya saja. Kelima, tampilkan seluruh isi tabel. 6. Tampilkan seluruh struktur tabel. 7. Isi record masing-masing tabel. 8. Tampilkan isi seluruh tabel. 9. Ubah nama file pelanggan menjadi ID penyewa. 10. Tambahkan primary key dan foreground key di setiap tabel di mana kolom yang mempunyai nama ID atau berhubungan dengan tabel lain. 11. Ubah isi record tabel alat berat HRG_alat berat menjadi harga per hari 24 jam. 12. Totalkan harga dengan lama sewa. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sewa alat berat ini, pelanggan dan pengelola sama-sama memiliki keuntungan tersendiri. Dengan dibuatnya web, mempermudah pelanggan dalam melakukan penyewaan. Seperti yang pertama, tidak perlu datang ke tempat, yang kedua menghemat waktu dan efisien, yang ketiga lebih mudah untuk melihat harga sewa alat berat dan estimasi biaya pengiriman. Yang keempat, tentunya pelanggan bisa berkonsultasi terlebih dahulu mengenai alat berat melalui web sewa alat berat. Selain untuk pelanggan, web juga mempermudah admin web dalam menyimpan data, sehingga mengurangi resiko kehilangan data di saat pengelolaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.